tetap perubahan pada payudara mesti periksakan karena kita ingin mengetahui ini ke arah mana nantinya. Gitu. Jadi seseorang nggak perlu harus mendiagnosis dirinya sendiri, oh ini kanker kali ini, enggak. Ya. Yang penting perubahan pada payudara. Belum tentu itu kanker. Ya. Halo Dokter Francisca, apa kabar? Baik dan sehat-sehat ya Dok. Puji Tuhan. Terima kasih banyak sudah mampir nih ke Mayapada Hospital Podcast untuk kita ngobrol-ngobrol di hari ini. Soal satu isu yang menurutku penting banget nih Maya Friends, yaitu mengenai kanker payudara ya Dok ya. Yang merupakan kasus tertinggi kanker di Indonesia yang walaupun udah banyak banget campaign mengenai ini, tapi selama 5 tahun terakhir tuh Maya Friends tetap menjadi peringkat tertinggi di Indonesia. Nah, di episode kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Dokter Francisca supaya kita bisa menyebarkan informasi ini lebih luas lagi, jadi lebih banyak yang aware mengenai kanker payudara. Boleh ya Dok ya? Boleh silakan. Nah, mungkin kita mulai dengan hal yang paling dasar dulu nih Dok. Apa sih sebenarnya kanker payudara itu dan siapa saja yang rentan untuk terkena kanker payudara? Silakan Dok. Oke, kanker payudara ya. Istilah kanker itu sendiri artinya tumor ganas. Jadi tumor yang ganas, berarti tumor ada juga yang jinak. Kanker payudara adalah tumor ganas di payudara. Sekarang kalau kita bicara mengenai payudara, kebanyakan memang pada wanita. Jadi setiap 6 dari 100 wanita akan menderita kanker payudara. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki, ada juga loh laki-laki. Tetapi 1 di antara 1000 laki-laki, itulah. Jadi perempuan itu yang lebih banyak rentan untuk terkena kanker payudara, tapi tidak menutup kemungkinan dari laki-laki juga. Kalau dari rentang usianya Dok, ada yang spesifik nggak sih? Iya sih ada, begini ya. Justru kanker payudara itu kami mendiagnosisnya awalnya melihat usia dulu. Kalau dia usia di bawah 20, kecil sekali kemungkinannya kanker payudara. Walaupun tumor jinak bisa. Tapi kalau di atas 40, nah kalau ada benjolan maka pikiran kita pertama adalah kanker payudara, benjolan di payudara. Nah rentang 20 sampai 40 itu, rentang 20 sampai 40 ya kalau dia dekat ke 40-nya lebih besar kemungkinannya. Tetapi kalau dia dekat ke bawah maka lebih kecil kemungkinannya. Tapi lebih kecil kemungkinannya bukan berarti tidak mungkin. Mungkin aja, tapi kecil kemungkinannya itu. Kalau dari segi soal umur dan ya. Siap Dok. Nah, karena ini salah satu kanker yang peringkatnya tertinggi di Indonesia, ada campaign-campaign untuk deteksi dini, yaitu ada Sadari dan juga Sadanis. Betul. Nah, boleh dijelaskan nggak Dok mengenai Sadari dan Sadanis ini dan kenapa kemudian deteksi dini secara mandiri ini menjadi sangat penting? Ya, tetapi saya ralat dulu ya. Tertinggi, kanker tertinggi di Indonesia dan di dunia pada wanita. Jadi bukan pada kedua seks itu, pada wanita iya. Dia sering bertanding dengan kanker serviks atau mulut rahim, gitu, leher rahim atau rahim ya. Kemudian mengapa perlu Sadari dan Sadanis? Sadari adalah singkatan dari periksa payudara sendiri. Jadi setiap wanita itu dianjurkan untuk memeriksa payudaranya sendiri sebulan sekali. Mengapa? Karena benjolan yang ditemukan harusnya dia dulu sendiri yang menemukan. Kalau bukan dia, siapa lagi? Apakah ada orang lain yang harus menemukan? Mungkin jadi lama ya. Kalau orang lain itu entah suaminya atau dokter, tapi kan tidak sesering kalau dirinya sendiri. Periksa payudara sendiri sebulan sekali setelah 7 hari menstruasi pertama. Hari pertama. Bagaimana cara periksanya? Di mana-mana ada loh, Sadari. Di Google ada, di mana-mana ada ya, gampang sekali. Sekarang Sadanis. Sadanis itu singkatan dari periksa payudara secara klinis. Jadi apabila seorang wanita sudah memeriksa payudaranya setiap bulan, jadi dialah yang paling mengenal payudaranya. Apabila ada suatu perubahan, dia duluan yang mengetahuinya, bukan orang lain. Jadi periksa payudara sendiri bukan supaya menemukan kanker, bukan ya. Supaya menemukan apakah ada perubahan pada payudaranya. Kalau ada perubahan itu, maka dia perlu Sadanis. Periksa payudara ke seorang klinisi. Itu sih. Baik Dok, nah kalau Sadanis ini berarti ada step-step apa nih Dok yang biasanya akan diperiksakan kalau kita periksa secara klinis? Kalau Sadanis sih
pergi ke seorang dokter yang memang bidangnya itu, atau seorang dokter yang memang sudah terlatih untuk periksa payudara, kemudian diperiksa payudaranya secara merabaan. Itu aja. Beda dengan deteksi dini. Kalau sadanis adalah periksanya aja itu disebut sadanis. Ya. Jadi di kamar yang tertutup, kamar praktek, kemudian pasien itu atau seorang wanita itu harus melepas baju bagian atasnya semua, bukan cuma ditongolin dikit, bukan. Melepas semua, kemudian payudaranya akan diperiksa dua-dua oleh pemeriksa klinis itu. Dan tangannya harus di bawah kepala, jadi seperti ini supaya mudah diperiksanya. Itu sadanis. Baik dok. Setelah kita melakukan sadanis, misalnya memang ditemukan, sepertinya ada nih benjolan yang harus diperiksakan lebih lanjut. Nah, pemeriksaan lebih lanjutnya itu bentuknya seperti apa dok? Pemeriksaan lebih lanjut itu ada beberapa ya. Yang pertama yang paling sederhana adalah USG mami atau USG payudara. Ya, yang kedua ada yang namanya mamografi. Tetapi kalau mamografi itu hanya efektif pada wanita di atas 40 tahun. Di bawah 40 tahun nggak usah mamografi, USG aja cukup. Mengapa? Karena kalau mamografi itu kita mau lihat mikrokalsifikasi. Pada wanita di bawah 40 tahun, payudaranya sendiri masih ramai dengan gambaran kalsifikasi dari saluran-saluran air susu. Maka kalau mau cari mikro nggak ada, semuanya makro, nggak akan kelihatan. Tapi kalau di atas 40, maka payudara seorang wanita itu saluran-salurannya udah mengecil, menghilang karena udah nggak perlu lagi untuk mengalirkan air susu. Jadi apapun yang kelihatan mikro, kalsifikasi itu pengapuran, secara ronsen akan terlihat. Jadi itu USG dan mamografi. Kemudian kalau memang ditemukan sesuatu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan biopsi. Pengambilan jaringan sedikit untuk diperiksa patologi. Siap dok. Nah tadi kan kita udah mendapatkan informasi nih Maya Friends mengenai deteksi dininya seperti apa, kemudian pemeriksaan lanjutannya seperti apa, yaitu tadi ada USG dan juga mamografi. Nah mungkin di sini ada Maya Friends yang setelah dengar penjelasan dokter jadi apa jangan-jangan aku ada ya selain ada benjolan gitu. Nah ada nggak sih dok selain benjolan yang mungkin bisa dirasakan ketika kita melakukan sadari yang bisa menjadi gejala atau tanda-tanda kalau seseorang itu mungkin memiliki kanker payudara? Sebetulnya satu-satunya yang paling penting adalah meraba ada benjolan. Tapi kalau gejala-gejala lain seperti yang kita sering lihat waspada itu ya, mungkin ada keluar cairan dari puting susu, ada perubahan warna payudara, ada perubahan bentuk, ataupun ada rasa nyeri. Tapi belum tentu semuanya itu karena kanker. Tetap perubahan pada payudara mesti periksakan karena kita ingin mengetahui ini ke arah mana nantinya gitu. Jadi seseorang nggak perlu harus mendiagnosis dirinya sendiri, ini kanker kali ini, enggak. Yang penting perubahan pada payudara. Belum tentu itu kanker. Ya, gitu. Jadi kalau Maya Friends di rumah ada yang merasakan perubahan pada payudaranya, ada benjolan, perubahan bentuk, segera diperiksakan, jangan mendiagnosis diri sendiri ya, biar nggak panik, benar ya dok ya. Kita percayakan pada ahli. Iya, seringnya seorang pikir payudaranya, waduh ini kanker nih, nggak mau periksa, takut ketahuan. Atau nanti kalau udah ketahuan jadi repot. Justru cepet periksa supaya tahu ini bukan atau ini iya kanker gitu ya. Baik dok. Nah pertanyaan terakhir dari aku untuk menutup episode kita pada hari ini, ada nggak dok pesan-pesan untuk Maya Friends di rumah untuk bisa menjaga kesehatannya dan meningkatkan pemahamannya lagi nih mengenai kanker payudara supaya banyak yang bisa terselamatkan dengan mencegah? Silakan. Baiklah, halo Maya Friends, tidak usah khawatir kalau ada sesuatu di payudara. Apakah itu benjolan atau apa saja, belum tentu itu kanker. Tetapi kalau itu kanker, maka itu dini sekali ditemukannya. Sehingga dapat diterapi dan kesembuhannya bisa sampai mencapai tinggi 100%. 5-year survival rate-nya tinggi. Dan di Mayapada kita ada beberapa pemeriksaan. USG ada, mamografi ada, biopsi juga ada. Bahkan kita mempunyai alat yang cukup canggih untuk biopsi yang namanya mamoto. Itu saja. Baiklah dok, terima kasih banyak atas waktunya sudah menjelaskan mengenai kanker payudara kepada Maya Friends di Mayapada Hospital Podcast. Terima kasih banyak. Sama-sama, Daniel.
Dan untuk My Friends, terima kasih banyak sudah menonton episode ini. Nggak selesai, jangan lupa untuk subscribe YouTube Maya Pada Hospital, di like, komen, dan juga share konten ini supaya lebih banyak lagi yang tahu mengenai kanker payudara. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikTok-nya Maya Pada Hospital di @mayaPadaHospital. Salam sehat My Friends, sampai jumpa.